Kemudian cara makannya seperti ini. Tuh, dipotek begini aja deh. Tuh. Ditoel-toel gini. Dagingnya itu empuk banget. Karena kan saya nyemplunginnya tidak terlalu lama. Jadi bener-bener empuk. Dan ngeresep banget. Karena apa? Semua bumbu-bumbu rempahnya itu masuk di situ semua tanpa disaring. Samana raja di laut bersemayam di bukit Tadi itu aku nyanyinya kayaknya salah deh. Yang bener kayaknya Laksmana raja di laut. Kok Laksamana sih? Tapi kalau di dapur ngebor namanya Laksamana raja di laut. Karena Bunda kali ini mau masak laksa Singapura. Nah, bahannya adalah ada bihun, udang pancet, dada ayam, tahu, toge, santan, dan juga ketumbar. Ada cabai merah dan dibuang bijinya, jahe, bawang putih, kunyit, lengkuas. Terus ada ebi kering, bawang merah, jeruk, serai, daun jeruk. Nih, ini yang penting nih. Ibu-ibu harus siapin ebi di rumah. Saya mau ulek-ulek ketumbar dulu. Nah, kalau penasaran berapa takarannya, nanti silakan aja lihat di Dapur Ngebor Official ya. Tetap Bunda Inul itu memang hobinya ngulek. Kalau ngulek beginian biar nggak nyiprat-nyiprat, tangannya juga harus standby kanan kiri, oke ya. Gitu, diulek-ulek pelan-pelan karena yang namanya ketumbar itu bisa lompat-lompat, say. Cahaya manis kilau gemilau digantung tabir, indah menawan ku bernyanyi lagu Zapin Rio, lagu Lazapin. Aduhai sayang rentak Melayu, Laksamana raja di laut. Gak terasa kan satu lagu habis, ininya juga udah lembut, say. Tuh, udah lembut kan. Nah, kemudian saya mau sisihkan dulu nih. Nah, sisihin dulu di sini, saya balikin lagi ke mangkoknya ya. Saya lanjutkan. Ini ada kunyit dan juga terasi. Terus ini ada jahe. Tuh, ada lengkuas, ada jahe, cemplungi semua di sini. Jadi kalau orang masak di dapur itu kalau berani bumbu, itu pasti masakannya sedap. Itu, say. Nah, selanjutnya saya mau kasih gula dulu deh biar gampang, dan juga saya mau kasih kaldu dikit karena kaldu juga ini agak kasar. Ini semua ada loh, jahe, lengkuas, terasi, bakput, bakmel, terus ada cabe. Wah, lengkap deh. Laksamana raja di laut bersemayam di bukit batu. Ai, hati siapa ai tak terpaut mendendang lagu Zapin Melayu. Tuh kan, kalau udah dinyanyiin satu lagu udah mau kelar nih. Tuh kan. Dan nih, tangan saya udah bau cabe. Aku tak peduli. Nyalain kompor. Nah. Jadi saya numisnya di sini, sayang. Tuh. Jadi saya mau tumis ini yang namanya ebi dan ketumbar yang udah tak ulek lembut tadi.
Ini kayaknya udah panas. Saya masukkan aja. Nah, tuh. Yuhu. Seperti ini ya. Baunya sedap, say. Oke. Nah. Oke. Wah, baunya. Aromanya bener-bener kecium. Sedapnya minta ampun ya, say. Biar ada asin-asinnya. Tuh. Nah, udah deh. Wangi deh. Ini aromanya udah keluar, tapi akan lebih kuat lagi rasanya. Saya mau kasih ini. Ini namanya sereh. Jadi mesti dikeprek-keprek dulu biar keluar rasanya. Saya cemplungin di sini dan juga ada daun jeruk. Tuh kan. Dah. Ini biar tambah kuat rasanya. Ya, sebentar lagi laksamananya udah mau kelar. Nah, selanjutnya saya mau masukin ini bahan isi dari laksa itu ada udang, ada tahu dan juga ayam. Ini saya masukkan duluan biar ngeresep ke daging ayamnya gitu. Bumbunya juga masuk ke dalam daging. Ini selanjutnya saya mau kasih air. Oke, ini saya punya air udah aku siapin nih. Tuh. Oke. Nah, oke deh. Nah, ini ayamnya juga udah mulai putih ya, udah mulai mateng. Tuh. Biarkan mendidih. Atau bisa langsung dicampur dengan santan. Nih, ada santan kental yang udah aku siapin. Saya campur seperti ini. Pelan-pelan aja. Terus kompornya dikecilin. Biar santannya tadi nggak pecah, nggak ngumpal. Selanjutnya, ini khas dari laksa adalah udang. Nah, udangnya juga dicemplungin aja mentah gitu. Ya. Ini nanti matang sendiri di dalam, oke? Nah, langsung tak cemplungin yuk, say. Nah, seperti ini. Ini yang namanya laksa. Nah, ibu-ibu biasanya khas dari laksa itu selain tahu, selain udang, dan juga ayam, saya kasih tambahan lagi, ini ada mie, semacam bihun. Nah, ini saya sudah rebus tapi nggak terlalu tanak banget. Takutnya nanti kalau dicampur dengan laksa di atasnya itu bisa lembek, benyek gitu. Ini saya mau taruh di sini, tuh. Kemudian saya siram, saya mau kasih cantik dulu, ini udangnya. Ini ayamnya nih. Kita taruh di sini dulu. Nah. Ini mateng loh udangnya, say. Tuh, udangnya udah jadi mateng. Karena memasak udang seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa kalau memasak seafood itu nggak boleh juga terlalu lama. Alot, say. Kemudian nih ada tahu. Tadi yang saya kasih tahu, ini boleh ditata di sini nih. Tuh. Namanya aja laksa. Umumnya seperti ini. Oke deh, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian ini ada toge. Tuh. Ini toge, ini topinya udah tak buangin ya, say, dan udah tak cuci bersih. Saya taruh di sebelah sini ya, say. Nggak semua juga nggak apa-apa. Selanjutnya lagi ini daun bawang. Ono daun bawang ini juga sudah tak lembutin seperti ini tuh. Ya kan? Ayo toh. Nah, tak campurin aja di sini, say. Oke. Selanjutnya lagi, terus ini ada tomat cherry. Nah, taruh di sini. Tapi ini kayaknya harus banyak masuk ya, karena ini juga seger jadinya nanti laksanya. Nah, tuh. Nah, bener-bener deh.
Wow. Ini boleh dicobain sama ibu-ibu karena biasanya laksa ini kan memang kalau nggak di Malaysia ditemukan juga di Singapura. Ini makanan khas dari negara tetangga. Tapi ibu-ibu bisa bikin di rumah. Ojo bikin mie godok mulu. Jangan bikin mie rebus mulu, tapi bikin aja seperti ini. Tuh cantik tuh. Saya sudah siapin ini yang namanya cabai merah, tak iris miring panjang-panjang gini buat mempercantik. Taruh di sini loh, say. Tuh, biar tetap ayu. Ini tak tambahin jeruk. Ono daun kemangi nih, biar cantik. Kayak saya yang masak. Ini dia resep masakan Bunda Inul dari dapur ngebor, namanya Laksamana Raja di Laut. Buatan Bunda Inul tentunya. Ala dapur ngebor, rasanya enak rek. Saya mau incipin nih ya. Ibu-ibu, nih kalau nggak percaya, sebentar aja udah matang nih. Udah putih kan sampai ke dalam. Ya kan? Maka dari itu, laksamananya diincipin sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya itu empuk banget. Karena kan saya nyemplunginnya tidak terlalu lama. Jadi benar-benar empuk. Dan ngeresep banget. Karena apa? Semua bumbu-bumbu rempahnya itu masuk di situ semua tanpa disaring. Dan jangan kemana-mana ya, say. Habis ini Bunda mau buat yang ngebom banget dan juga yang dikocok-kocok. Apa ya? Jadi ibu-ibu kudu pinter dan kreatif membikin makanan kesukaan anak-anak, ben nggak beli-beli terus.